Nah, kemudian berbisnis. Bukan kita sendiri menetapkan, tapi Bank Dunia atau World Bank. Berapa aturan Indonesia terkait dengan memperoleh izin usaha negara itu? Nanti ini yang diikuti ya, blokir-blokir. Oh ya, pembekalan itu kan gini, kita harus bedakan ilmu kenotariatan yang mereka dapatkan pada saat mereka mengambil program kenotariatan, ya MKN ya. Nah, itu ilmu kenotariatan. Nah, di dalam pembekalan ini sebetulnya kan dulu kementerian menyelenggarakan PPKJN, tapi kan kemudian digugat, ya, dan kemudian dihapuskan. Nah, sebetulnya PPKJN ini berbeda dengan pendidikan kenotariatan, karena PPKJN ini tujuannya adalah untuk memberikan satu pembekalan terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang harus diketahui oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai notaris. Ya, misalnya, ya, pada saat dia membuat suatu perkumpulan, apa yang harus dia lakukan? Peraturan perundang-undangan mana yang harus dirujuk? Perkumpulan keagamaan, ya, kan tidak didapat misalnya di pendidikan kenotariatan. Misalnya perkumpulan keagamaan, karena masing-masing agama berbeda-beda sendiri. Ya. Misalnya perkumpulan agama Katolik, Kristen, atau Islam, ya kan harus izin dulu harus dapat rekomendasi dari instansi pembina, yaitu Kementerian Agama, supaya memastikan bahwa maksud dan tujuan perkumpulan ini dan kegiatannya juga tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma-norma agama yang terkait. Jadi salah satu contohnya. Terus kemudian apalagi untuk juga memberikan perlindungan kepada para notaris. Apa perlindungan itu? Jangan sampai notaris ini kan aktanya adalah akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Nah, jangan sampai mereka salah dalam membuat akta ini. Ya, tidak menjalankan kode etiknya, apalagi melakukan pelanggaran pidana. Ya, kita akan berikan briefing terkait dengan hal ini. Nah, terus kemudian juga bagaimana juga mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Bagaimana cara mengaksesnya, ya. Terus dan segala sesuatu mengenai bisnis proses dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh notaris. Jadi kewajiban lapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan, supaya dia juga terlindungi. Jangan sampai kemudian dia menuangkan kesepakatan dalam suatu akta, kemudian dia terkena pidana karena ternyata terselubung ada suatu tujuan atau kausa yang tidak halal dalam pembuatan akta tersebut oleh para pihak. Jadi sebetulnya ini maksudnya adalah pembekalan ini untuk memberikan perlindungan dan penguatan kepada notaris dan selalu mengupdate dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundangan terakhir yang ada. Notaris ini sering memberikan password akunnya kepada stafnya. Tadi dalam pembekalan saya sampaikan, yang notaris itu kan yang notaris itu ya bukan stafnya itu bukan notaris. Kalau dia mau membuat akta juga atau mengakses juga ya stafnya suruh sekolah aja notariatan, ya kan? Dia itu tidak seperti PT ya memang ada direksi, ada manajemen, ada komisaris. Kalau notaris itu kan pejabat umum, dialah yang pejabat, dia yang punya kewenangan, bukan stafnya yang punya kewenangan. Jadi banyak kesalahan yang memberikan akses password terhadap akunnya, sehingga nanti notarisnya bisa akses sendiri, merubah-rubah. Nah, yang paling parah adalah saham orang hilang, ratusan miliar saham orang bisa hilang dalam sekejap, karena notarisnya juga mungkin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.